Semangat belajar, jaga kesehatan, stay at home. Oke, kali ini bertemu kembali dengan saya, mata pelajaran yang sama, ilmu pengetahuan sosial kelas 7 dengan materi yang berbeda, di waktu yang berbeda pula. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, ada baiknya dan memang menjadi keharusan bagi kita setiap mau memulai sesuatu, kita awali dengan berdoa, dengan harapan semua aktivitas kita ini berjalan dengan lancar, kemudian menjadi salah satu amal ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa sejenak di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, lanjut ya anak-anak semuanya. Kali ini materi kita sudah masuk ke bab 2 tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Khusus pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang lembaga sosial. Kemarin kita sudah membahas apa itu interaksi sosial, kemudian bentuk-bentuknya, ada sosiatif, ada disosiatif. Ada interaksi sosial yang baik dan ada interaksi sosial yang kurang baik yang memang tidak patut kita laksanakan atau tidak patut kita lakukan. Kali ini kita tetap ya di KD 3.2 dan 4.2 tentang materinya adalah lembaga sosial. Tujuan pembelajaran kita kali ini, setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran, maka diharapkan mampu pertama menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial, yang mana fokusnya kita kali ini adalah 3 lembaga: lembaga keluarga, lembaga agama, dan lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, menjelaskan fungsi lembaga sosial, lembaga keluarga, lembaga agama, dan lembaga pendidikan. Sebelumnya, kalian pasti tahu dan pasti sudah pernah melihat atau mendengar tentang lembaga sosial. Untuk itu, kita ikuti pembelajaran kita kali ini dengan enjoy, kemudian santai tetapi serius. Artinya, sebenarnya jenis lembaga sosial ini bukanlah suatu bangunan, bukan sekelompok orang dan bukan organisasi, tetapi lembaga sosial ini merupakan suatu sistem norma yang mengatur perilaku warga masyarakat. Kemudian apa tujuannya? Untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat itu dipandang penting. Artinya ada apa ya? Ada aturan-aturan tersendiri di sana. Salah satunya misalnya seperti sekolah. Ya, sekolah ini kan setiap sekolah memiliki aturan masing-masing. Atau misalnya dalam lembaga agama ada namanya Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia ataupun yang lainnya. Itu dalam Islam. Di dalam agama Kristen ataupun yang lainnya, agama Buddha, agama Hindu, itu mempunyai kelompok berbeda-beda, ya, bisa persatuan gereja dan lain sebagainya. Setelah itu, di sini ada jenis-jenis lembaga sosial seperti yang tadi saya sebutkan, lembaga agama, kemudian lembaga pendidikan, dan lembaga keluarga untuk saat ini. Ada 3 lembaga lagi, ada lembaga ekonomi, ada lembaga politik, dan ada lembaga hukum. Tapi kita pembahasannya kita pecah jadi 2, kita bagi jadi 2. Khususnya kali ini hanya 3 lembaga yang kita bahas. Kita lanjut ya. Sekarang fungsi lembaga sosial itu sebenarnya untuk apa? Sebelum kita masuk kepada jenisnya. Jadi fungsi lembaga sosial ini salah satunya adalah memberi pedoman kepada anggota masyarakat. Otomatis dalam sebuah wilayah ataupun sekumpulan masyarakat harus ada yang namanya norma atau aturan yang mengikat, sehingga tidak terjadi yang namanya terserah saya. Nah, kalau sudah terserah saya, siapapun bisa melakukan apapun karena sudah terserah ya. Tapi kalau ada norma yang mengikat atau aturan ataupun nilai di situ, jadi kita tidak bisa sembarangan berbuat. Kalau tidak diterima oleh orang banyak atau itu sebuah kesalahan, maka kita tidak bisa melakukannya dan tidak boleh melakukannya. Kemudian menjaga keutuhan masyarakat dan memberikan pegangan dalam sistem pengendalian sosial. Itu salah satu fungsinya lembaga sosial. Jadi seperti tadi kalau kita gabungkan kita kelompokkan ya, fungsi daripada lembaga sosial ini adalah memang untuk menjaga keutuhan masyarakat.
Karena kalau setiap individu atau setiap masyarakat itu memegang norma itu, kemudian taat terhadap peraturan yang ada dalam sekelompok tersebut, organisasi tersebut, maka akan terjaga yang namanya keutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi tidak ada yang seenaknya saja ataupun ya terserah saya gitu. Jadi nggak seperti itu. Melihatnya kepada peraturan umum. Selanjutnya kita masuk kepada jenis lembaga. Yang pertama adalah lembaga agama. Lembaga agama ini adalah semisal yang saya contohkan tadi MUI, kemudian Kementerian Agama, atau ada juga di sekelompok masyarakat itu ada kajian, misalnya muslimatan, itu paling terkecil di kelompok tersebut dalam ranah desa misalnya atau kelurahan, seperti itu. Yang fungsinya apa? Menjalankan kegiatan-kegiatan keislaman, atau misalnya kita ada payung hukum, contohnya misalnya MUI ya, kehalalan suatu barang, hukum dan lain sebagainya. Coba saja pikirkan kalau misalnya tidak ada lembaga tersebut, otomatis kita jadi bagaimana? Kebingungan. Seperti tidak punya payung hukum, seperti itu. Itu salah satunya. Selanjutnya terkait dengan fungsi lembaga agama itu, pertama adalah alat pemersatu umat. Pastinya ya, baik agama Islam, karena kita ini adalah bangsa yang heterogen, Indonesia bermacam agama, suku, bangsa, dan bahasa ataupun ras, maka itu tadi alat pemersatu umat. Bahkan dalam sama agama pun yang namanya kepala per individunya tidak sama. Nah, itu uniknya manusia. Maha besar Allah menciptakan kita yang berbeda-beda ya. Tetapi dari perbedaan itulah sebenarnya ada kesempurnaan tersendiri. Dari perbedaan itulah yang nanti menyempurnakan. Kalau kita mau berpikir bijak, kalau kita mau menyadarinya makna daripada perbedaan itu sendiri. Kemudian membantu mencari identitas moral. Ya, agama Islam ketahuan, oh ya, ketika dia beribadah di masjid, oh berarti dia Islam. Kemudian ada orang yang beribadah di gereja, berarti dia Kristen, atau di kuil dan lain sebagainya. Kemudian ada menjelaskan arah dan tujuan hidup manusia, pasti ya, sudah saya sebutkan tadi, dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial kita, masyarakat antar beragama tersebut. Selanjutnya adalah lembaga keluarga. Ya, lembaga keluarga. Jadi keluarga ini ada 3, ada keluarga inti. Keluarga inti itu ada ayah, ada ibu, ada anak, 1 atau 2 saudara kandung. Itu keluarga inti. Kemudian ada keluarga besar. Ya, keluarga besar itu berarti semua misalnya ada paman di situ, ada nenek, misal. Terus ada saudara yang lainnya, ada sepupu. Tetapi masih ada satu kepala keluarga. Misalnya saudara paling tertua, keluarga besar. Ada juga keluarga yang hanya ada anak, orang tua, dan nenek. Ada seperti itu. Ya, tapi kalau udah mencakup keluarga besar itu berarti udah lebih daripada, jadi tidak hanya saudara kandung, tetapi ada sepupu, ada paman, dan lain sebagainya. Itu lembaga keluarga. Selanjutnya, dalam lembaga keluarga pun ada fungsi-fungsi tersendiri. Ya, salah satunya misalnya fungsi biologis. Otomatis yang namanya tujuan pernikahan, pertama beribadah kepada Allah. Kedua, pasti ada yang namanya ada faktor biologisnya ya. Ada keinginan untuk memperoleh keturunan. Bisakah orang tanpa menikah kemudian dia hamil? Bisa tidak? Ada salah satu cerita ya, tetapi itu bagi orang-orang yang spesial, yang memang Allah berikan karunia. Tapi kalau masa sekarang nih, ada tiba-tiba perempuan hamil 9 bulan melahirkan, katanya bayi ajaib tanpa suami lahir. Nah, itu perlu lagi di cross check, karena melihat banyak kenakalan remaja dan lain sebagainya. Ya, itu bukan hal tabu lagi pada zaman sekarang. Oleh karena itu, mari kita menjaga diri, kehormatan diri, terutama perempuan itu terhormat. Jangan sampai mahkotanya jatuh ya. Jangan sampai mengikuti perkembangan zaman kemudian kalian mengambil sisi negatifnya.
Nauzubillah ya. Kemudian ada fungsi perlindungan. Yang namanya keluarga, makanya dikatakan keluarga itu adalah surga. Ya. Surga itu ya dalam keluarga itu, karena di sana ada yang namanya perlindungan. Ayah melindungi ibu, melindungi anaknya, kemudian anaknya juga saling melindungi sesama saudara, juga melindungi orang tua. Ya, jadi ada fungsi perlindungan. Kemudian ada fungsi ekonomi juga. Biasanya yang mencari nafkah adalah ayah, tetapi kadang ibu juga membantu. Nah, kewajiban yang mutlaknya adalah ayah. Tapi tidak masalah ketika seorang ibu ingin bekerja juga. Tapi kalau misalnya gaji sudah cukup, kemudian si ayah ini sudah tidak usah bekerja, fokus dengan anak saja di rumah, ya sudah, tidak apa-apa, dan perempuan sebagai istrinya harus nurutin seperti itu. Nah, kemudian ada fungsi sosialisasi. Sosialisasi yang paling sederhana, interaksi yang paling sederhana itu ada di keluarga. Setiap hari ya kita berinteraksi dengan anggota keluarga itu, dengan orang tua kita, dengan kakek, nenek, dengan paman dan sebagainya, dengan saudara. Ya, itu di situ fungsi sosialisasi atau interaksi. Kemudian ada fungsi pendidikan. Kenapa dikatakan orang tua itu, terutama ibu, adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya? Karena memang pendidikan pertama dan utama itu adalah di dalam keluarga. Ketika anak di luar rumah udah menginjak remaja, dewasa, kemudian sikapnya kurang baik dan sebagainya, sebelum kita menyalahkan pergaulan, maka kita lihat dulu bagaimana pola pendidikan si anak ini sejak kecil. Oleh karena itu sangat penting ya, karena karakter anak ini dibentuk dari mulai ada di dalam kandungan. Mau seperti apa anaknya dari awal, dari memilih pasangan, kemudian dalam kandungan, ketika lahir dia dihadapkan pada apa? Anak kecil itu biasanya apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, dia akan terekam dengan sendirinya. Ketika dewasa barulah ya apa yang dia ketahui selama kecil itu dia praktekkan atau dia lakukan. Makanya kadang kita melihat ini anak ini kok nakal, kok kurang baik gitu sikapnya. Kita harus flashback ke belakang, lihat bagaimana pola pendidikan dalam keluarga. Walaupun tidak jarang, walaupun keluarganya istilahnya kurang baik, tapi anaknya tumbuh menjadi baik karena lingkungan, kemudian karena dia dalam ada mengikuti proses pendidikan sehingga dia menjadi lebih baik. Ada juga yang orang tuanya baik, anaknya karena pergaulan bebas kemudian tidak baik. Ada juga seperti itu. Tetapi mayoritas memang dari awal ya, dari pertama itu adalah keluarga. Faktor pertamanya. Anak menjadi bahagia juga dari keluarga. Ketika sudah dia tidak menemukan surga di dalam rumahnya, maka dia kadang akan mencari kesenangan di luar. Dia akan mencari kasih sayang di luar. Nah, selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan ini ada lembaga pendidikan formal, kemudian ada lembaga pendidikan non formal dan informal. Kalau formal seperti yang kita laksanakan ini, proses pendidikan yang dilakukan di sekolah. Ya, ada juga misalnya kayak kursus. Nah, itu non formal itu. Ada juga yang informal, biasanya dia belajarnya di rumah. Manggil guru, gitu kan? Atau misalnya di dalam keluarga itu. Misalnya si ayah adalah seorang guru, kemudian dia anaknya tidak sekolah. Jadi belajar di rumah aja. Atau bisa yang lainnya yang artinya tidak formal, tidak ada ijazah, paling adanya sertifikat atau piagam. Nah, itu berarti sudah bukan pendidikan formal. Kemudian lantas apa yang menjadi fungsi daripada lembaga pendidikan itu sendiri? Satu, membina akhlak, itu pasti ya. Karena di dalam pendidikan itu bukan hanya ada transfer ilmu, transfer pengetahuan, tapi yang lebih utama adalah bagaimana anak ini, peserta didik ini ketika sekolah di suatu tempat, contoh SMP Lahoriah 2 Siang, yang awalnya misalnya tidak tahu ini menjadi tahu, yang awalnya kurang ini menjadi bisa, menjadi lebih baik lagi. Itu yang dinamakan kesuksesan pendidikan di sana. Bukan hanya yang mencetak angka-angka ya, misalnya juara
atau dia kemana-mana ikut lomba, bukan hanya itu. Tapi ada keberhasilan yang lebih daripada itu, adalah keberhasilan membina akhlak yang baik. Kemudian ada juga pendidikan merupakan jembatan untuk meraih cita-cita. Ya, karena kenapa? Orang untuk meraih cita-citanya, dia membutuhkan yang namanya pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan yang tidak bisa kita pungkiri adalah ijazah. Walaupun bukan satu-satunya, tetapi itu membantu dan bahkan menjadi persyaratan ketika orang mau bekerja, ya, itu menjadi persyaratan. Oleh karena itu, bagi kita yang mempunyai kesempatan untuk belajar di sekolah, dimanfaatkan dengan baik, karena tidak semua orang mempunyai kesempatan yang sama. Mungkin kalian lelah, sibuk, males, kadang keadaan yang kita lelahkan itu adalah keadaan yang diinginkan oleh banyak orang. Coba bayangkan anak-anak yang istilahnya di luar, ya, di pinggir jalan, di jembatan, dia tidak punya rumah, tidak punya keluarga, yang ada ya hanya sesama seperti mereka, pengen sekolah. Sampai kadang kalau di film-film itu ada anak yang ngintip di jendela kan demi sebuah ilmu. Lantas kita yang sudah ada gurunya, dijamin, ya, kemudian bahan ajar lengkap, ada kelas, kemudian kita tidak mau semangat sekolah, itu kan keterlaluan. Berarti ada yang salah pada diri kita, ya. Banyak orang yang menginginkan kesempatan yang kita raih. Bagaimana mungkin kita mau melewatinya begitu saja? Kan seperti itu. Selanjutnya adalah mempersiapkan peranan sosial yang dikehendaki oleh individu. Jadi biasanya anak yang sudah selesai di proses pendidikan akan berbeda, ya. Anak yang sekolah, contoh misalnya dia tidak pernah sekolah dari kecil, kerja misalnya dari SD pun, berbeda dengan anak yang sekolah SD, kemudian MTS, SMA. Berbeda keluarannya itu, pola berpikirnya itu akan berbeda. Itu walaupun memang tidak semua, ya. Ada orang yang memang tidak, istilahnya dia tidak sekolah formal, tapi pikirannya itu luas. Itu banyak. Seperti itu banyak. Karena memang pendidikan itu bukan hanya di sekolah saja, ya. Tapi setiap yang kita temui, bahkan setiap orang yang mengajari kita itu adalah guru. Satu guru saja mengajari kita, itu adalah guru. Atau penunjuk jalan, itu juga adalah guru. Dan dimanapun pendidikan bisa kita ambil sebenarnya, walaupun bukan hanya di bangku sekolah. Tetapi bersyukurlah kepada orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk bersekolah, apalagi sampai istilahnya melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi, bisa sarjana, bisa magister, bisa doktor, dan intinya satu, pada akhirnya bermanfaat, baik untuk agama, baik untuk negara, dan untuk keluarga itu sendiri. Jadi anak-anak, itu merupakan 3 jenis lembaga sosial, ya. Lembaga sosial keluarga, kemudian lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan. Kesimpulannya, secara garis besar, fungsi daripada lembaga sosial adalah menjaga keutuhan masyarakat, kemudian meningkatkan solidaritas masyarakat, mengendalikan perilaku warga masyarakat, dan memberikan pedoman bertingkah laku. Untuk lembaga keluarga, jadi bagaimana kita ini bisa menjadi putra dan putri yang baik, menjadi keluarga yang baik, menjadi pelajar yang baik, ya. Hubungannya dengan lembaga pendidikan, kita sebagai pelaku daripada pendidikan itu sendiri, sebagai masyarakat sekolah sampai lahirnya 2, benar-benar menjadi pelajar yang semangat, yang baik, dan nantinya bisa bermanfaat dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah didapat di sekolah ini. Kemudian di lembaga agama, kita sebagai muslim, ya, kita beragama Islam, maka menjadi muslim yang baik, menjadi muslim yang benar, juga bermanfaat untuk agama kita. Jadi itu saja untuk pembahasan 3 lembaga sosial, lembaga keluarga, agama, dan pendidikan. Semoga menjadi tambahan pengetahuan dan bisa diamalkan dengan baik. Kemudian kita bisa menjadi pelajar, menjadi muslim yang baik pula dan bermanfaat.
Stay at home, salam sehat.